tripod dulu. Oke, Pak Universal, itu HP belum selesai. Nah, ini yang udah mulai selesai teman-teman. Jadi mau bahas sedikit ini ya, HP ini ada HP Xiaomi di sini dengan kode berapa ini? M2004J19G apa ya? Redmi 9 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita hidupin gini ya, dia hidup, nanti nggak lama mati kayak gitu. Nah, ini juga ada tulisan apa di sini nih? Bukan fastboot ya, bukan. Nah, dia hidup gini, tapi nggak lama dia mati ya. Ini agak sedikit kekecoh nih buat yang baru-baru belajar. Biasanya agak sedikit kekecoh penyakit ini. Dia mati dan hidup lagi kayak gini. Dan gua akan sesuaikan dulu tripodnya. Kita akan coba sambil cas ya, sebentar. Nah, ini agak sedikit beda. Nah, kalau misalnya didiemin, dia kadang-kadang baterainya suka nol. Tapi kalau misalnya dicas ya, padahal ini nggak gendut ya, posisi baterai ini dia nggak gendut. Nah, kalau misalnya dicas dia hidup, bisa gitu. Dan ada isinya, itu nggak nol baterainya. Nah, isinya ada 5%. Tapi kalau misalnya kita hidupin sambil dicas, kan di beberapa kasus protek itu kalau sambil dicas gitu dia hidup sampai menu, nggak mati-mati gitu ya. Itu untuk kasus protek yang belum terlalu parah teman-teman. Fuse-nya itu biasanya dicabut dan dibuang. Nah, ada customer. Ini kita coba tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu sampai dia, nah dia MIUI-nya nongol. Kita tunggu ya, soalnya orangnya bilang ini coba di software deh bang, kayaknya tadi gitu. Nah, kita tunggu. Nah, dia sampai menu lalu mati lagi kayak gitu ya. Jadi otomatis hidup. Nah, kan biasanya yang baru-baru lah ini on off atau protect kayak gitu. Di sini juga ada tulisan ya, tulisan kecil, tapi bukan password, bukan password ya. Ini kita abain dulu untuk tulisan itu ya. Di sini blok sukses gitu. Ya kayak gitu. Nah, ini kita tinggal bongkar aja di sini ya. Kita akan coba praktekkan kalau ini penyakitnya apa gitu. Nah, ini nih errornya kayak gini nih. Biasanya sih kalau kayak gini ada trouble mungkin di data ya. Tapi sekarang ini penyakitnya bukan di data. Ini tetap masalahnya di bagian hardware. Nah, dia mati hidup gitu, apakah itu on off? Bukan ya. Kalau on off itu ingat penyakitnya itu kalau dicas, keadaan mati dicas, dia langsung hidup, itu on off ya. Nah, kalau ini kan dicas langsung isi ya, keluar begitu langsung isi. Ini kuku gue udah copot nih, hancur. Nah, kita buka gitu ya, diketek aja, tadi bautnya ada di dalam ya. Nah, ini masih ada segel di sana. Oke, kita copot aja segelnya gini, biar kayak nggak dibongkar gitu ya. Nah, kasus kayak gini teman-teman bisa coba ganti baterai dulu. Kalau punya baterai ganti baterai. Tapi kalau buat yang darurat bisa cabut aja tuh fuse-nya ya, atau ada yang bilang protect, bisa dicabut atau di jumper langsung. Cuma saran gue dicabut, dibuang lalu di jumper ya, karena kalau misalnya masih nempel itu berpotensi bermasalah nanti ke depannya. Nah, kita akan coba sedikit praktekan ini teorinya, teori doang, praktek agak. Nah, ini kita buka bautnya semua di bagian atas aja, bawah nggak usah. Nah, ini perhatikan di sini ada fingerprint ya, tek, copot aja. Nah, jadi kita buka dulu. Di sini ada fleksibel teman-teman, 3 ini ya, ini buat baterai. Nah, untuk sementara ini kita ganjel dulu. Ini hati-hati ya, fleksibel ini jangan sampai putus. Kita ganjel gini aja. Kita akan berfokus di bagian baterai ya. Kita siapkan sebuah cutter di sana.
Mungkin gue perdekat ya sedikit. Nah, begono. Oke. Nah, ini kita belah di sini, teman-teman. Nah, gitu ya. Kita belah, hati-hati ya. Ini kan mengandung bisa menghantar listriknya. Takutnya koslet gitu. Benda tajam tuh. Nah, ini ditarik gini aja. Oke. Ini ya. Bujuin dikit deh biar kelihatan ya. Takutnya pecah gambar. Gue harap kelihatan ya. Nah, ini di sebelah sini, teman-teman. Dipengokin dikit. Nah, ini ada sebuah ada yang bilang fuse, ada yang bilang protect. Teman-teman bisa langsung jumper aja dari sini ke sini. Tapi saran gue mending ini dibuang dan kita lakukan jumper di sana ya. Pakai kawat gitu. Kayak kabel. Kalau misalnya yang nggak punya kabel jumper, bisa pakai kabel bekas headset atau bekas casan. Ini gue kasih vlog dulu ya. Kadang suka ada yang nanya vlognya apa bang, ini mereknya nih. Harganya berapa? Paling 3.000-an kali, kurang lebih ya. Oke, kita siapkan soldernya di sini. Pertama nih kita tempel dulu ya timah sama soldernya di sini gitu. Nah, sampai dia mumbul gitu. Terus sebelah sini juga kasih sedikit gitu ya. Mungkin gue perdekat lagi ya biar teman-teman bisa lihat langsung pencopotannya. Nah, ini dipanasin gitu ya, didiemin dulu sedikit, kanan di sedikit, kita sambil tarik. Nah, gitu copot kan gitu. Ini bekasnya ya, burem. Oke, burem. Nah, terus teman-teman tinggal siapin aja kabel jumper ya, bisa dari apa aja, dari bekas speaker bekas juga bisa. Ini saran gue sih dikerik ya, tapi kalau misalnya buru-buru ya langsung juga nggak apa-apa, cuma harus dipanasin dulu ya kabelnya, soalnya dia kan masih ada lapisan buat pelindungnya kayak gitu ya, jadi dia nggak bisa ngalirin listrik kayak gitu. Ini kita tambahin timah dulu ya, si patimah ditambahin patimah. Satu kali jumper gini juga sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuma gue beberapa kasus gue jumper sampai 2 kali gitu, gue double. Nggak nempel kan kalau nggak di ini. Nah, oke. Banyak yang nanya, bang ini aman kah bang? Aman bro, ini yang dilakuin di sini tuh aman, nggak ada masalah. Ada yang bilang ntar kebakar bang, meledak, kagak. Kabur ya. Nah, kayak gini ya, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Mungkin gue jauhin dikit ya, gue jauhin dikit. Oke, kita jauhin ya. Nah, begini ya. Nah, jadi ini bekasnya, dan kita lakukan penjemperan di sana ya. Nah, kayak gitu ya kabelnya. Oke. Nah, kita pasang aja lagi gini. Kita jauhin kameranya. Oh, jadi dulu nih, soalnya layarnya susah di ini nih kamera. HP-nya udah kelamaan, gue dari awal nge-YouTube ya pakai ini HP terus. Ngasilin berapa duit ini HP. Jadi kita pasangnya di sini ya. Kita pasang. Oke. Dan kita langsung coba ya, jangan lupa ini dipasang semua teman-teman. Kita akan langsung coba, kita tes, kita hidupkan ya, apakah cara ini berhasil. Kalau nggak berhasil, coba ganti baterai ya, baterai yang original. Nah, yang nyari original itu susah ya, ada yang bingung gitu. Nah, ini bekasnya, kita balikin ke orang. Ada yang bingung gitu, nyari original tuh di mana ya. Kalau misalnya masih bingung, cari double power aja teman-teman, jadi itu lebih aman ya. Gue ada rencana mau jual baterai sih nanti. Mungkin nanti gue bisa hadirin link pembeliannya gitu nanti. Doain aja lah. Hey, muter bro, kameranya muter. Nah, itu keluar tulisannya MAYUA ya. Ini juga nih HP sering mencet sendiri.
buat ngevlog ya. Jadi gue punya HP khusus buat ngevlog. Itu Samsung A50 ya, dari awal gue ngevlog sampai sekarang nih. Tutorial pakai ini terus. Nah, ini hasil gambarnya kayak gini, keren bro. Nah, dan dia langsung keluar ya kan. Jadi dia udah normal di sini tuh. Oke bro. Pakai kamera kuat nggak bang? Nah, kita tes ya. Kuat, gak ada masalah, aman-aman aja. Lagi loading karena baru hidup ya. Terus ada yang bilang kan, dicas bisa nggak bang? Nah, ini kamera loadingnya lama bener. Kita close dulu ya. Kita ulang. Ada yang bilang dicas bisa nggak bang kalau teknik kayak gitu? Bisa aja normal. Nah ini tuh ya, kamera bisa ya. Ini menunya aja belum keluar semua tuh karena baru-baru loading ya, di kebanyakan data kayaknya. Ya, intinya kamera bisa dan kita close aja lama tuh. Kita coba cas nih. Nah tuh langsung katanya ada yang gambar silang kayak gitu. Nggak ada gambar silang tuh, normal-normal aja. Nah tuh ya. Nah jadi begitu aja teman-teman untuk Redmi Note 9, Redmi Note 9 apa ya, Redmi 9 kalau nggak salah sih ini. Masuk ke setelan, kita lihat ya. Aduh mulu nih, kamera mencet sendiri. Nah ini dia Redmi 9 ya. Nah jadi begitu aja teman-teman, langsung kita bungkus dan kita balikin ke yang punya. Oke, jadi buat yang punya kasus yang sama bisa lakukan ini di rumah. Untuk baterai kalau mau beli nih BN54 ya serinya, BN4 nih mencet depan, ampun ya HP. Udah gue ganti layarnya lah. Ya teknisi aja HP-nya rusak, jarang kepegang loh teknisi itu. Kadang teknisi itu ya barang sendiri itu susah gitu ya buat kepegangnya, aneh loh. HP-nya butut-butut. Gue teknisi punya teman beberapa ya, itu juga sama, nggak kepegangan gitu HP-nya. Banyakan benerin HP orang tapi HP sendiri nggak kepegang, aneh. Kasih baut semua. Ingat ya kalau baut tuh jangan sampai kececer kemana-mana, taruh tuh di tempatnya kayak gini. Ini ada tutupnya, taruh di tutupnya. Kadang orang benerin HP bautnya sampai pada nggak ada gitu kan, kesian ya customer ya. Jadi ada bautnya berapa ya segitu jumlahnya, jangan sampai kurang. Ada lagi yang lebih lah, ini kemana nih larinya? Berarti ada yang di dalam nggak kepasang kan gitu. Kita tempel lagi nih biar kayak baru ya. Tapi tetap gue kasih segel nih, gimana dong? Oke, dah mungkin segini aja teman-teman ya video gue kali ini. Dan ingat ya kalau habis ganti kayak gini nih, sumpama habis ganti gini terus kita tes gitu, fingernya kenapa nggak main, nah itu HP dimatiin dulu terus dihidupin lagi ya, di reboot kayak biasa gitu, dimatiin gini terus dihidupin lagi ya. Itu kenapa biasanya karena kita dicoba terus hidup, baru kita tempel fingerprintnya gitu. Nah otomatis dia nggak baca, harusnya itu kan keadaan mati, nempel fingerprint baru hidup gitu. Oke, mungkin segini aja teman-teman video gue kali ini, semoga manfaat ya, mantap. Nah ini masih hidup normal aja.